Pemirsa, jenazah Vanessa Angel dan suami rencananya dibawa ke rumah duka di Srengseng, Jakarta Barat pada malam hari ini dari Surabaya. Keluarga hendak memakamkan Vanessa dan suami di TPU Swadharma, Srengseng, Jakarta Barat. Saat ini keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Vanessa dan suami di rumah duka. Ya, ini ya ada. Sudah ada rekan kami Vito Erlangga yang berada di rumah duka di Srengseng, Jakarta Barat. Vito, bagaimana suasana di rumah duka untuk saat ini? Apakah keluarga dan kerabat sudah tiba di sana? Ya, baik Anissa dan pemirsa, dapat kami laporkan untuk suasana terkini di rumah duka Vanessa Azania atau Vanessa Angel. Saat ini seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, suasana ramai dan memang berdasarkan pemantauan kami sejak pukul 15.00 atau sore hari tadi memang kediaman rumah dari Vanessa Angel ini sudah dipadati oleh warga sekitar serta awak media. Kemudian Anissa dan pemirsa, memang untuk hingga saat ini kami belum melihat adanya rekan sesama artis atau teman dari Vanessa Angel maupun dari suami yaitu Bibi Ardiansyah yang melayat ke rumah duka yang berlokasi di di Srengseng, Jakarta Barat ini. Dan namun untuk karangan bunga sendiri sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ini sudah mulai berdatangan dari rekan-rekan artis serta manajemen. Kemudian untuk pihak keluarga sendiri saat ini sudah berada di dalam kediaman di rumah duka. Adapun yaitu orang tua dari Vanessa Angel, kemudian orang tua dari suami Vanessa Angel, Febri Ardiansyah, yang mana memang saat ini pihak keluarga nampaknya memang sudah berkumpul di rumah duka. Dan tadi baru saja dari pihak manajemen artis Vanessa Angel dan ini juga sudah tiba di lokasi rumah duka. Dan seperti yang Anda lihat memang saat ini dari pihak keluarga sendiri masih melakukan persiapan dengan membangun tenda di depan rumah duka, yang mana tenda ini nanti akan digunakan untuk menampung para pelayat serta untuk menerima kedua jenazah yang rencananya memang saat ini sudah diberangkatkan dari Surabaya. Dan tadi baru saja ayah dari Vanessa Angel, Haji Faiz, pihaknya menyebut bahwa saat ini jenazah anaknya Vanessa Angel dan suami Bibi Ardiansyah saat ini sudah diberangkatkan dari Surabaya sejak pukul 18.00 dan akan menempuh perjalanan darat sekira 10 jam. Artinya jenazah akan tiba sekitar pukul 3 dini hari nanti. Kemudian Anissa dan pemirsa, terkait dengan pemakaman sendiri memang sudah direncanakan oleh pihak keluarga dilaksanakan pada besok pagi pukul 9 di Taman Makam Islam Malaka, Jalan Swadharma Raya, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Anissa. Baik, Vito, untuk saat ini kapan rencananya kedua jenazah akan dimakamkan? Jika memang sekitar pukul 7:30 atau pukul 7 nanti jenazah diberangkatkan, berarti baru akan sampai dini hari. Kapan kira-kira jenazah akan dimakamkan? Ya, baik Anissa dan pemirsa, memang berdasarkan keterangan dari orang tua Vanessa Azania atau Vanessa Angel, pihaknya menyebut memang untuk proses pemakaman ini akan langsung dilakukan segera setelah jenazah tiba. Artinya jika memang jenazah tiba berangkat menggunakan perjalanan darat memakan waktu sekitar 10 jam dari Surabaya, artinya akan tiba pada pukul 3 dini hari. Dan pada saat itu langsung akan
dilakukan prosesi pemakaman pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Taman Makam Islam Malaka, Jalan Swardharma Raya, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Kemudian memang dapat kami laporkan memang hingga saat ini untuk suasana di kediaman Vanessa Angel dan suami ini juga nampak diperketat begitu keamanannya. Tadi kami juga memantau sejumlah security dari perumahan Permata Mediterania ini sudah berkumpul di depan rumah duka untuk mengamankan serta mengendalikan keramaian yang memang ada di depan rumah duka. Anissa. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari rumah duka Vanessa Angel di Srengseng, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali, Vito. Pemirsa, mengapa jalan tol kerap menyebabkan kecelakaan maut? Kita akan berbincang dengan instruktur keselamatan berkendara Fitra Eri. Selamat malam, Pak Fitra. Selamat malam, Anissa. Baik, Pak Fitra, sejauh ini sebenarnya kalau dari kilometer 673 itu berarti sudah berapa lama perjalanan dilakukan? Kalau misalnya kita andaikan dari Jakarta tanpa stop, halo? Iya. Maaf ya. Kalau kita andaikan dari Jakarta perjalanan non-stop dengan kecepatan 100 km per jam, artinya mungkin perjalanan kalau non-stop itu sudah sekitar 7-8 jam dari Jakarta. Biasanya titik lelah itu ada di berapa jam, Pak Fitra? Oke, yang pertama kita juga tidak tahu apakah kendaraan yang ditumpangi oleh Vanessa Angel dan keluarga itu sudah berhenti di rest area sebelumnya atau tidak. Tapi biasanya manusia normal itu kadar lelahnya atau pada saat dia mencapai titik lelah itu berbeda-beda tiap orang. Tergantung kondisi fisiknya, tergantung jam biologisnya, tergantung aktivitas fisik yang dilakukan sebelum berkendara. Tapi kalau di ilmu keselamatan berkendara rata-rata disarankan kalau kita sudah 2 jam non-stop mengemudi, disarankan untuk bergantian atau beristirahat. Tapi kita sendiri tidak bisa tahu keadaan fisik atau stamina dari pengemudi mobil pada saat terjadi kecelakaan, karena kecelakaan seperti ini juga bisa saja diakibatkan oleh pengemudi yang sebenarnya staminanya masih segar tapi ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lainnya itu bisa apa saja, Pak Fitra? Jadi ada banyak sekali faktor yang menyebabkan kecelakaan yang fatal di jalan tol, apalagi jalan tol seperti kita tahu secara karakter dia memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan jalan biasa. Dan ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan kendaraan di jalan tol itu mengalami kecelakaan yang fatal. Satu dari mobilnya sendiri, apakah kondisinya fit atau tidak, tapi kalau saya melihat dari mobilnya ini tahun keluaran baru dan besar kemungkinan mobilnya masih fit, dan berdasarkan keterangan dari polisi itu mobil sebelum berhenti itu menabrak beton pembatas di pinggir jalan. Nah, menabrak beton ini bisa macam-macam penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya dari mobil bisa ban pecah, tapi polisi tidak menyebut ada ban pecah. Kemudian bisa juga lengah atau hilang konsentrasi atau mengantuk. Nah, hilang konsentrasi ini tidak berarti kita harus mengantuk. Hilang konsentrasi bisa juga karena kita terdistraksi atau kita terganggu oleh hal-hal lain di dalam mobil sehingga kita kehilangan konsentrasi dan mengakibatkan yang sebenarnya tidak harus terjadi tapi justru malah menabrak beton di sebelah kiri jalan. Baik, Pak Fitra, tadi Anda mengatakan bahwa memang bagusnya itu 2 jam. Jika kita lihat tol Trans Jawa, kemudian ada beberapa di antara Cipali, terus mungkin ini yang tol juga Jombang, ini kebanyakan jalannya lurus dan itu semacam disalahkan oleh pengemudi, katanya membuat ngantuk. Sebenarnya berapa ngaruhnya sih jalan lurus itu ke konsentrasi pengemudi? Oke, jadi ngantuk itu bisa disebabkan karena memang kita sudah terlalu lelah atau aktivitas kita sudah terlalu banyak atau jam biologis kita memang di jam itu mestinya kita tidur. Tapi ngantuk juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain. Salah satunya faktor psikologis. Kemudian ada juga faktor suara. Ketika manusia itu mendengar suara yang konstan, seperti kalau kita naik kereta api, ada suara konstan ban menginjak rel, kemudian suara konstan angin, suara konstan deruban di jalan, itu juga bisa membuat ngantuk. Nah,
ngantuk ini Oke, berangkat. berbeda-beda Baik. penyebabnya. Baik, Pak Fitra Eri, kita tahan dulu sebentar. Jangan tutup sambungannya karena ini ambulans baru saja berangkat dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya menuju Jakarta dan jika perjalanan dilakukan sekitar 10 jam oleh ambulans berarti akan sampai sekitar dini hari nanti, mungkin jam 3 dini hari nanti, dan jenazah akan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di Srengseng, Jakarta Barat pada pukul 9 pagi. Dan inilah iring-iringan mobil ambulans yang membawa jenazah Vanessa Angel dan juga suaminya Febri Ardiansyah yang meninggal dunia karena kecelakaan siang tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di Tol Jombang, Jawa Timur. Yang berapa kan? Baik, inilah iring-iringan mobil ambulans yang membawa jenazah Vanessa Angel dan juga suaminya Febri Ardiansyah dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya menuju Jakarta. Baik, kita kembali terhubung dengan instruktur keselamatan berkendara Pak Fitra Eri. Pak Fitra, tadi Anda mengatakan bahwa si jalan lurus itu seringkali disalahkan. Ternyata bukan hanya jalan lurus saja, boleh dilanjutkan tadi deru angin, kemudian suara ban mobil, apa saja yang bisa memang bikin konsentrasi pengemudi itu hilang? Ya, jadi saya rasa tidak tepat kalau menyalahkan jalan yang lurus ya, karena memang jalan diusahakan untuk lurus supaya jalannya lebih lancar dan jaraknya lebih dekat, dan faktor-faktor yang membuat ngantuk itu banyak sekali, dari mulai kondisi fisik kita atau jam biologis kita atau faktor-faktor luar seperti suara yang konstan terus-menerus itu akan membuat kita ngantuk, seperti misalnya suara hujan, suara ban, suara rel kereta api. Nah, suara-suara seperti itu bisa menyebabkan orang mengantuk, dan mengantuk adalah hal yang manusiawi yang kadang kita tidak bisa hindari, tapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita mengantuk, kita sebaiknya beristirahat atau kita bergantian dengan orang lain di dalam mobil. Baik, apa sih yang bisa buat pengemudi ini terdistract dari rasa ngantuk yang disebabkan oleh suara-suara yang konstan tersebut? Apa sih yang bisa buat kayak mendistract kemudian seger lagi gitu? Oke, biasanya cara yang sangat sering untuk dilakukan untuk mencegah pengemudi ngantuk itu adalah berbicara dengan teman di dalam mobil. Jadi berbicara yang santai ya, bukan berbicara yang menuntut pemikiran dan konsentrasi, tapi berbicara santai itu terbukti efektif untuk membuat badan itu tetap segar. Tapi kalau misalnya ngantuknya disebabkan oleh jam biologis yang sudah terlewat atau aktivitas fisik yang memang sudah terlalu banyak sebelum mengemudi, cara itu pun tidak efektif. Satu-satunya cara yang efektif untuk mengatasi ngantuk adalah tidur atau beristirahat. Baik, jadi kecuali kita ngantuknya itu memang karena faktor-faktor lain, karena kebosanan, karena suara yang konstan, itu bisa diatasi dengan kita berbicara interaksi dengan penumpang lain di dalam mobil dalam batas-batas yang aman. Baik, dikatakan bahwa suami Vanessa Angel ini meninggal dunia karena memang mobil itu terhantam di bagian kiri, sementara Vanessa Angel, mohon maaf, terlempar dari sekitar 11 meter dari lokasi kecelakaan. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa yang pakai seat belt itu cukup pengemudi dan orang yang duduk di depan, karena pun mobil hanya mengingatkan, alarm mobil hanya berbunyi pada saat passenger seat yang di depan dan juga pengemudi. Apakah di belakang juga harus pakai sabuk pengaman? Oh, tentu saja, karena baik penumpang depan maupun penumpang belakang bergerak dengan kecepatan yang sama di dalam mobil yang sama. Ketika terjadi impact, mereka juga akan mengalami G-force yang sama. Dan kalau kita memakai seat belt, maka lebih besar peluang kita untuk selamat ketimbang kita tidak memakai safety belt. Makanya di negara-negara lain, terutama negara-negara maju, seat belt bukan hanya diwajibkan untuk penumpang depan, tapi juga untuk penumpang belakang. Dan saya rasa sudah saatnya juga kita itu mewajibkan seat belt tidak hanya untuk di depan, tapi juga di belakang, dan anak-anak juga sebaiknya menggunakan child seat supaya mereka bisa terikat dengan aman ke mobil.
Baik, terima kasih Fitra Eri, instruktur keselamatan berkendara telah berbagi informasinya bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Pemirsa, kami akan kembali memperbarui informasi Anda terkait meninggalnya Vanessa Angel dan suami usai jeda berikut. Tetap bersama kami.